Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini bisa kita jadikan dasar bahwa praktek kesyirikan akan ada dan semakin banyak ketika semakin jauh dari zaman Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati." La taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi kiamat sampai ada beberapa kabilah di antara umatku yang mereka meniru orang musyrik. Wa hatta yu'badal awthan. Dan sampai berhala-berhala itu disembah kembali. Tidak akan terjadi kiamat sampai ada beberapa kabilah di antara umatku yang meniru orang musyrik. Dan sampai berhala-berhala itu disembah kembali. Sehingga semakin jauh dari zaman nubuwah, praktek kesyirikan semakin merajalela. Karena itu di sini Nabi SAW menyebutnya sebagai tanda hari kiamat. La taqumus sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi kiamat sampai ada beberapa kabilah di antara umatku yang mereka meniru kaum musyrikin, wa hatta yu'badal awthan, dan sampai berhala-berhala itu disembah kembali. Baik. Dan kesyirikan di masa sekarang rata-rata sebabnya tidak jauh beda dengan di masa Nabi SAW. Yaitu terkait masalah perdukunan. Sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah dapat wahyu, jin itu diizinkan untuk tetek di langit. Sehingga mereka duduk di langit, lalu mencuri dengar berita-berita langit, dulu diizinkan. Kemudian setelah Al-Quran diturunkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan aturan, nggak boleh lagi ada jin yang berada di langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Al-Jin, menceritakan tentang bagaimana pernyataan jin. Allah berfirman, wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sama'. Kami dulu duduk di langit, maqa'ida lis-sama', berjaga di sana untuk mendengarkan berita langit. Faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada. Tapi untuk saat ini, siapa yang berusaha untuk mencuri dengar berita dari langit, maka dia akan menjumpai panah api yang sudah siap mengintai. Menjumpai shihab, panah api yang sudah siap mengintai. Sehingga tidak diizinkan setelah Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kemampuan dukun sebelum Nabi SAW diutus lebih hebat dibandingkan dukun setelah Islam datang. Setelah Nabi SAW diutus. Sehingga dulu kemampuan dukun dalam meramalkan manusia, peluang benarnya banyak. Karena jin yang membantu dia itu diizinkan untuk mencuri dengar berita dari langit, sehingga informasi yang disampaikan rata-rata adalah informasi dari langit. Peluang benarnya banyak. Makanya dulu sebelum Nabi SAW diutus, orang yang dijadikan sebagai konsultan itu dukun. Jadi dulu konsultan masalah apapun itu acuannya adalah dukun. Sampai terjadi peristiwa mengenai air Zam-Zam yang digali oleh siapa? Air Zam-Zam digali oleh siapa? Oleh Abdul Muttalib, kakeknya Nabi SAW. Air Zam-Zam digali oleh Abdul Muttalib. Dan kemudian terjadi rebutan antara Abdul Muttalib dengan orang-orang musyrikin yang lain. Karena mereka berharap bisa dinikmati bersama. Tapi Abdul Muttalib tidak mau. Ini saya yang menemukan. Maka ini adalah hakku.
Akhirnya kan mereka terjadi sengketa. Siapa pemutusnya? Dukun yang ada di Syam. Sampai mereka melakukan perjalanan ke Syam untuk kemudian konsultasi ke seorang dukun yang ada di Syam. Nanti keputusannya tergantung dukun. Sehingga dukun di masa silam itu konsultan hukum. Sebelum ada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Karena dukun ketika itu lebih sakti, lebih hebat dibandingkan setelah Al-Quran turun. Nah kemudian ketika Al-Quran itu turun, perdukunan tidak sehebat dulu. Sehingga perdukunan di zaman sekarang itu lebih kepada perdukunan permainan fisik. Permainan fisik itu contohnya gimana Pak? Bisa terbang atau membuat cincin bisa berputar kan di tengah tanpa bisa terbang cincinnya tanpa dipegang, atau misalnya orang pakai tisu kemudian tisunya bisa terbang. Ternyata semuanya adalah apus-apus setelah dibongkar oleh pesulap merah. Lalu kemudian dibacok nggak mempan. Ini ilmu dukun tingkat rendah. Kalau dulu dukun itu bisa meramal masa depan. Besok akan terjadi kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan peluang benarnya besar. Dan manusia nggak mampu untuk melakukan seperti itu. Jin juga nggak mampu melakukan seperti itu. Karena jin tidak tahu masa depan. Jin itu tidak tahu masa depan. Demikian pula tukang sihir Fir'aun. Kehebatan tukang sihir Fir'aun gimana? Allah ceritakan dalam Al-Quran. Sahiru a'yunan nas. Mereka bisa menyihir pandangan manusia. Sehingga nampak sesuatu yang itu bukan aslinya. Makanya saat mereka melempar tali-talinya, tali-tali itu nampak seperti ular. Disihir dan nampak seperti ular. Orang melihat tali seolah-olah itu adalah ular yang asli. Tapi karena tukang sihir itu tidak bisa memberi nyawa, maka pada saat Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya dan berubah menjadi ular, lalu talqafu ma yafikun, ularnya Musa itu menelan semua sihir yang dibuat oleh para tukang sihir itu. Mereka mengakui ini pasti bukan sihir, karena sihir nggak bisa seperti ini. Ini adalah mukjizat. Tayyib, itu contoh kehebatan tukang sihir di masa silam dan kehebatan dukun di masa silam, yang itu kemampuannya sampai melebihi kemampuan jin, karena jin itu tidak tahu masa depan. Nah, cuman jin mencuri berita, mendengar berita dari langit, lalu kemudian disampaikan kepada para wali-walinya. Kalau sebatas bisa terbang, sakti, kebal, dan seterusnya, itu perdukunan tingkat rendah. Karena orang dulu nggak praktek seperti ini, kalaupun praktek jarang. Tayyib. Ya, meskipun zaman sekarang ini dianggap orang hebat ya, para ilusionis dan seterusnya. Maka sungguh sangat heran ketika orang di zaman sekarang menjadikan ini sebagai tren. Berarti ini sama dengan menghidupkan kembali tren sihir yang sudah terkubur dalam sejarah Fir'aun. Tapi dibangkitkan kembali oleh orang-orang di masa sekarang. Baik, kemudian termasuk diantaranya adalah alasan tawassul. Dan tawassul kalau di masa silam bentuknya itu kepada sosok yang diwakili oleh berhala. Nah, Uzza itu bentuknya pohon keramat. Di atas pohon itu ada gubuk kecil. Dan itu diyakini sebagai tempat tinggal Uzza. Dan ada jin yang nunggu. Kadang jin itu mengeluarkan suara sehingga membuat orang-orang yang memberikan persembahan kepada Uzza semakin yakin kalau Uzza ini benar. Kalau Uzza ini perhatian. Karena jinnya ngomong. Makanya pada waktu penaklukan kota Mekah, Khalid ibn Walid diperintahkan untuk apa? Menebang pohon Uzza. Setelah ditebang, balik kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sudah saya laksanakan. Ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kamu temui? Saya nebang pohon. Ketemu siapa kamu? Tidak ada.
Kamu belum melakukan apapun, balik lagi. Akhirnya Khalid balik. Setelah sampai di sana, Khalid menjumpai wanita yang berpakai jubah, kemudian rambutnya panjang. Kemudian dipenggal lehernya oleh Khalid ibn Walid. Lalu beliau lapor kepada Nabi SAW. Tilka Uzza, itulah Uzza. Jin Uzza dibunuh oleh Khalid ibn Walid. Sehingga barulah ketika Uzza ini terbunuh, dianggap oleh Nabi SAW tugasnya selesai. Dan Masya Allah ya, keberanian para sahabat. Dia ketika Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, ketika diperintahkan untuk menebang pohon Uzza, itu kan resikonya iso kesambet jin itu Pak. Bisa ngamuk Uzzanya. Tapi Masya Allah, beliau nggak takut, ditebang itu pohon. Dan Uzza nggak berani ngelawan. Sudah? Di zaman sekarang Pak, orang nggak berani Pak. Pohon keramat kayak gitu ditebang itu nggak berani. Manggil teman-teman yang sudah ngaji, kan gitu ya. Manggil teman-teman yang dia bisa berani untuk menebang pohon keramat. Masya Allah. Saya dapat cerita di daerah mana ya? Sragen atau mana? Ada pohon keramat, itu dinas kebersihan nggak berani. Yang berani nebang, karena ini mau dilakukan pelebaran atau apa gitu ya. Yang berani nebang, itu mereka yang sudah belajar Al-Quran. Ya, jadi ngundang saya ngaji-ngaji gitu ya. Masya Allah. Baik, kembali ke sini. Nah di zaman sekarang yang jadi objek tawassul adalah kuburan. Yang jadi objek tawassul adalah kuburan. Sehingga terkadang orang itu komunikasi dengan kuburan. Dan terkadang orang itu punya keyakinan bahwa arwah yang nunggui kuburan ini akan mengantarkan doanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga dia beribadah di kuburan, termasuk menyembelih di kuburan. Maka di sini penulis menyebutkan hukum mengenai menyembelih di kuburan untuk selain Allah. Jawabannya tidak boleh dan tidak, karena ini termasuk perbuatan kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Kerjakanlah salat untuk Rabbmu dan sembelihlah kurban. Maka kurban hanya boleh untuk Allah. Dan Nabi SAW bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka bentuk menyembelih hewan untuk selain Allah sama dengan berkorban untuk selain Allah. Apa hukumnya? Laknat. Sebab ini adalah kesyirikan. Waliyadzubillah. Di zaman sekarang contohnya apa Pak? Sedekah bumi, mendem kepala kerbau, mendem kepala kambing, termasuk juga ngelarung kepala kerbau. Baik. Ketika ditanya kok pakai acara kayak gitu, ngasih makan ikan pakai kepala kerbau. Ayo gak nyambung. Kudune nek ngekei mangan ikan tuh pakai pelet. Jangan pakai kepala kerbau. Terus dagingnya yang lain dikemanain? Kok nggak dikasihkan sekalian? Hah? Eman-eman. Apa hukumnya Pak? Nggak boleh ya. Saya dapat cerita ya. Bahwa pondok yang dulu saya tempati, wallahu alam kejadiannya kapan saya nggak tahu. Cuman saya nggak menjumpai kejadian itu. Dapat sumbangan Pak. Seekor kerbau. 1 ekor. Tanpa kepala. Oh, diantar nganggo pickup itu. Ini kepalanya mana? Sudah disembelih pokoknya. Tanpa kepala. Nah kita kan curiga jadinya. Pengurus pondok jadi curiga. Kalau dagingnya utuh Pak, seger. Tapi tanpa kepala. Disumbangkan untuk pondok. Ya akhirnya ditolak. Loh, itu kan daging halal dong. Daging sapi, daging kerbau. Kerbau halal. Kerbau halal tapi disembelih untuk selain Allah. Wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Dan sesuatu yang disembelih untuk selain Allah termasuk di antara yang diharamkan. Mas kecepet, Mas kecepet.
Bukan, bukan. Bukan. Baik. Karbonya halal, tapi ketika disembelih untuk selain Allah jadinya apa? Haram. Karena salah satu di antara binatang yang haram adalah binatang yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walhamdulillah bagi orang mukmin yang sadar tauhid, dia paham seperti ini adalah perbuatan yang sangat tercela. Dia tahu bahwa perbuatan seperti ini adalah kesyirikan, menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, waliyadzubillah. Meskipun sampai sekarang tradisi itu jadi budaya. Nah, kemudian syirik modern mereka menghiasi itu dan dikaitkan dengan teknologi. Lalu disebut sebagai bagian dari kearifan lokal. Nah, ini bentuk kearifan lokal. Yang benar bukan kearifan lokal ya, kejahatan lokal. Masuk syirik disebut kearifan. Pakai bahasa siapa syirik disebut kearifan? Praktek kesyirikan dengan aneka alasan itu kan dalam rangka untuk memberi makan ikan, menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan dan seterusnya. Gedabrus semuanya ya. Tidak ada kayak gitu. Kalau memang jujur seperti itu seharusnya bukan kepalanya saja yang dilarung, tapi harus yang lain. Ditambah lagi ternyata sajen kayak gitu diperebutkan. Kan kemudian setelah dilepas, terus apa? Orang-orang pada rebutan. Nah, proses rebutan itu yang hilang nyawa banyak. Ya. Inikah yang disebut menjaga kelestarian lingkungan? Yus kalian mas menungsone dipangan iwak sisan. La haula wala quwata illa billah. Baik, kita bersyukur kepada Allah ketika Allah berikan hidayah kita masih punya akal yang waras sehingga bisa memahami bahwa praktek seperti ini adalah praktek yang tercela dan kita berusaha untuk menjauhinya.